Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama penulis buku Korporasi dan Biografi sekaligus wartawan Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lufiana? Alhamdulillah, apa kabar juga Pak Lahyanto? Selamat tahun baru ya untuk Kulfi dan para pendengar Radio Dakta. Semoga tahun ini semakin baik. Amin, insya Allah. Ya, walaupun banyak tantangan tentunya. Iya. Tapi insya Allah bisa kita hadapi dengan baik dan kita bisa lebih baik ketimbang tahun yang lalu. Amin, 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 insya Allah. Kita membahas terkait dengan lawakan-lawakan demokrasi di panggung komedi. Tapi pemerintah kayaknya nggak terima gitu Pak. Bahkan ada bantahan-bantahan gitu Pak. Bagaimana ini Pak? Seperti dagelan aja ya Pak ya? Diparodikan. Iya. Jadi memang demokrasi itu bisa dibangun lewat berbagai macam sisi ya. Ya. Yang kita sedang lakukan pun ini sedang membangun demokrasi karena melalui media massa. Benar. Media massa makanya disebut sebagai pilar demokrasi yang keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memang selama ini di Indonesia nggak optimal gitu, sehingga ada pers. Tapi pers sendiri juga sudah banyak yang mendapatkan permen dari pemerintah, sehingga dia tidak lagi kritis. Nah, itu juga kritik untuk pers. Nah, sekarang ada siapa lagi? Itu ada namanya civil society. Yeah. Yaitu ada masyarakat sipil, baik itu dari kampus, LSM, maupun itu individu. Nah, dalam hal ini mungkin yang sedang ramai di pekan ini adalah individu ya. Karena yang tampil itu adalah Panji Pragiwaksono, yaitu dia orang stand up komedian yang memang berkarir sebagai stand up komedian. Dia bukan hanya di Indonesia tapi juga di Amerika. Dia tinggal di New York dan dia pulang pergi ke Indonesia, kemudian dia melakukan stand up yang namanya beberapa kali dilakukan. Ini yang kemarin yang ramai itu mensrea namanya. Itu istilah hukum yang artinya adalah tentang niat jahat. Nah, siapa yang berniat jahat? Apakah pemerintah berniat jahat? Apakah Panji sendiri yang berniat jahat? Tapi dia sudah langsung declare bahwa saya tidak berniat jahat. Saya justru mau mengedukasi masyarakat supaya masyarakat makin cerdas. Nah, kalau bahasanya dia kan supaya masyarakat nggak goblok lagi, gitu bahasa dia ya. Yeah. Nah, saya melihatnya ini sesuatu yang positif. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi pemerintah harus pakai sensi. Karena menyebut nama Presiden Prabowo Subianto, menyebut Gibran, menyebut Luhut bin Sarpanjaitan, menyebut Zulkifli Hasan, menyebut Bahri Lahadalia, menyebut juga Raffi Ahmad, menyebut lagi para petinggi polisi, yaitu Teddy Minahasa, kemudian dia sebut lagi Perdi Sambo, ya, kemudian lagi dia sebut lagi Kapoltabes Semarang. Jadi memang dia mengedukasinya melalui demokrasi dan penegakan hukum, karena kita ketahui para penegak hukum, hakim, jaksa maupun polisi, nah ini tidak lagi menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Nah, dia kritik Prabowo Subianto memaafkan koruptor. Berarti itu hakim, jaksa dan polisi, KPK nggak berjalan optimal. Gibran dia cuma ketawa-ketawa aja, karena memang Gibran kan banyak sekali dosanya, mulai dari anak haram konstitusi, kemudian pemikiran-pemikirannya nggak cerdas, kemudian yang pelanggaran di dalam etika kampanye, kemudian banyakkan kesalahan statement, kemudian dia juga wakil presiden yang bisa buat kebijakan tapi dia sebagai pelaku, jadi bukan sebagai customer service dia mestinya, tapi dia sebagai pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Nah itu jadi dilihat dari kapasitasnya yang tidak mumpuni. Tapi dalam implementasinya para buzzer yang dibayar oleh Jokowi dan teman-temannya serta Gibran tentunya yang diduga begitu, ini menurut media ya. Ini adalah
udah turun tangan lagi. Kalau kemarin buzzer-buzzer yang agak murah gitu, sekarang buzzer-buzzer yang agak mahal. Teman-teman saya juga yang mantan wartawan, itu penulisnya dengan penuh elegan menyalahkan Panji Pragiwaksono, gitu kan? Jadi ya saya melihat ya Panji tidak bersalah. Tapi ketika saya sampaikan itu kepada mereka, mereka melihatnya saya yang bersalah. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi. Ya, benar. Makanya saya akan sampaikan di Radio Dakta ini sebagai analisis media, ya. Kalau analis media kan kita objektif, kita independen. Itu fakta-fakta yang ada di lapangan dimuat oleh media yang independen, kita sampaikan kepada publik sehingga publik mendapat pencerahan, gitu. Jadi nggak usah terlalu sensitif karena memang ya polisi membunuh, ya Ferdi Sambo membunuh anak buah yang sampai sekarang katanya terkena hukuman mati, sampai sekarang dia masih hidup, gitu kan? Teddy Minahasa jelas dia menjual narkoba, ya separuh dia dapat keuntungan dari situ, separuh dia dapat jabatan dari situ. Kalau kata Panji, iblis saja istighfar, bayangkan tuh. Melihat polisi sejahat itu, gitu kan? Nah, belum lagi kasus polisi-polisi yang lain ya. Di tempat saya juga begitu. Ada polisi yang mau jadi RW, udah jadi RW, janji dia kasih kampanye untuk kasih laptop ke setiap RT, ajak jalan-jalan untuk ibu-ibu. Udah setahun lebih nggak dikasih. Gitu. Jadi memang polisi berpolitik, maka disebut oleh Tempo sebagai partai coklat, gitu, karena dia berdasarkan coklat. Dan ini bagian dari informasi yang sah, yang halal, yang objektif yang kita sampaikan melalui radio Dakta ini. Jadi jangan sampai nanti saya terkena pasal KUHP, menghina presiden dan wakil presiden. Ditangkaplah kita sampai 5 tahun, 6 tahun penjara. Nah ini jangan sampai. Ini makanya kita sampaikan melalui radio Dakta ini supaya pembangunan demokrasi. Gitu. Jadi adil ya. Apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian undang-undang pun mengatur demikian, kebebasan berpendapat. Gitu. Tapi jangan sampai dikerangkeng oleh undang-undang ITE dan undang-undang KUHP yang baru ini, yang disahkan oleh Puan Maharani dan berlaku mulai 2 Januari. Gitu. Jadi memang orang mulai khawatir gitu. Bahkan kemarin saya naik taksi, supirnya aja mengikuti itu. Bapak, ya saya sih tidak khawatir selama niat saya baik untuk memberikan edukasi kepada publik. Ya saya lakukan ini karena saya masih siaran di Radio Dakta, saya masih menulis, saya masih mengajar. Nah, inilah bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara agar Indonesia semakin baik. Siap. Baik, ini kan apapun yang dilakukan Panji, silakan memang benar berdasarkan fakta, dan apakah ini juga akan terus untuk membuka mata masyarakat Indonesia terhadap hal-hal yang terjadi di Indonesia, Pak? Ya, Panji ini kan untuk menengah atas ya. Jadi untuk Indonesia yang memang memahami cara dia berdialog, cara dia berkomedi, ya itu nggak banyak gitu. Jadi ya walaupun dia memecahkan rekor 10.000 penonton berbicara tentang demokrasi, itu hebat. Nah, dia juga sudah sampai di New York sana, tempat pusat komedinya, dia sedang belajar di situ. Dia juga punya pemikiran-pemikiran cerdas tentang ekonomi politik. Dia paham bagaimana PPH itu disampaikan bahwa untuk gaji Gibran. Nah, kalau sana ditulis PPH-nya Ulfiana, tulis aja gaji untuk Gibran ya. PPH untuk gaji Gibran, ya orang nggak akan protes semua gitu. Tapi memang faktanya begitu bahwa Gibran digaji oleh kita. Benar. Makanya di awal disebut, halo para atasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya memang rakyat itu atasan, kita memberikan amanat kepada dia. Apa salahnya gitu. Tapi para buzzer kan, para pendukung ini kan mengatakan itu body shaming gitu, menghina terhadap penampilan seseorang. Padahal itu kan sedikit sekali yang disampaikan, dan itu fakta. Emang ada yang bilang Gibran itu seger? Nggak ada yang bilang pasti Gibran ngantuk. Ya memang ngantuk gitu. Ini juga fakta. Saya jangan disalahin lagi nanti gitu. Kalau orang ngantuk kita bilang seger, ya kita nggak sesuai fakta namanya gitu. Berbohong kita, fitnah itu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi itulah bagian dari demokrasi ya. Saya kira inilah yang patut menjadi acungan jempol bagi Radio Dakta dan radio lainnya yang berpikir tentang bagaimana masyarakat semakin cerdas. Baik, semakin ada komedian yang memblow up tentang hal itu, semakin gencar pula dari pemerintah untuk memberikan klarifikasi nih Pak.
Ya nggak apa-apa. Kita tahu ya, kejahatan lingkungan di Sumatera untuk Aceh, kemudian Sumatera Utara sama Sumatera Barat, kita ketahui memang pemerintah kerjanya lamban. Ya, Presiden tahunya belakangan karena dihambat oleh Teddy Indrawijaya. Itu udah disampaikan oleh media massa bahwa mereka memang lambat gitu. Tapi Teddy dan siapa menantunya Ruhut Binsar Panjaitan sebagai Kasat, Maruli itu menyatakan bahwa kita sudah bekerja. Ya mana bukti masih banyak orang kelaparan, masih banyak orang-orang yang belum punya tempat tinggal, iya kan? Bahkan Gubernur Aceh yang diasumsikan tidak layak sebagai gubernur tapi layak sebagai presiden oleh mahasiswa Aceh, udah minta keluar negeri. Sementara Prabowo Subianto tidak mau menerima, belakangan dia mau menerima. Gitu, itu kan fakta-fakta yang ada di depan mata gitu, dan media sosial ini nggak bisa dibohongi, 220 juta pengguna media sosial, gitu. Tetapi kalau itu dikerangkeng dengan KUHP, nanti penghinaan pejabat, ya repot kita, gitu. Bagaimana saya bisa siaran lagi? Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat yang lebih maslahat? Bagaimana radio Dakta menjalankan fungsinya menyampaikan informasi, edukasi dan kritik terhadap jalannya kehidupan sosial. Jadi memang perlu kita berikan pencerahan kepada publik, kepada masyarakat, supaya kita benar-benar menjadi bangsa yang cerdas, yang 2045 nanti 100 abad benar-benar terjadi. Bukan hanya pendidikannya sampai SMA yang 88% gitu. Jadi memang kembali kepada statementnya atau komitmen Panji, ya mereka yang mau bayar nonton itu, yang sampai bayar jutaan gitu kan. Sekarang di Netflix juga masuk ke 10 besar yang langganan gitu. Jadi emang dia menengah atas gitu. Tapi itu kalau menengah atasnya sudah mulai bergerak, ya emang pemerintah akan khawatir karena reformasi pun mulai dari menengah atas. Artinya dari mahasiswa, para intelektual yang dimodali oleh para orang-orang yang punya idealisme ketika itu. Ya saya tahu persis siapa-siapa saja ketika itu saya masih liputan di lapangan. Nah, pada akhirnya saya akan menyampaikan fakta-fakta ini adalah sahih gitu. Karena memang kan kita tahu sejarah gitu. Ini ya pemerintah nggak usah terlalu sensi terhadap hal yang demikian, karena ini adalah bagian dari pembangunan demokrasi. Baik. Lalu muncullah KUHP dan KUHP ini Pak, berbeda kritik dengan menghina nih Pak. Ini kan zamannya sekarang kan masyarakat sudah diberikan kebebasan berekspresi ya melalui berbagai platform ini Pak. Bagaimana? Apakah juga akan membatasi gitu Pak? Atau mungkin ada perlawanan juga dari masyarakat untuk terus memberikan ekspresinya Pak? Pro dan kontra pasti ada. Ini kan kita udah banyak analisis soal KUHP ini ya. Ya banyak sekali para profesor, guru besar yang tetap mempertahankan ini. Bagi yang lama bilang ini kan produk hukum Belanda yang sudah terlalu lama. Tapi kalau sampai detail masuk KUHP itu ya nggak benar gitu. Karena ini kan jangan sampai ada membatasi undang-undang yang mengatakan bahwa setiap warga negara bebas menyatakan pendapat gitu. Dan masyarakat yang cerdas juga tidak asal ngomong, asal jeblak ya. Tentu yang saya sampaikan fakta gitu. Misalnya soal prestasinya Wapres, apa yang saya sampaikan? Saya lagi mikir lama gitu. Nggak ada, ya memang nggak ada gitu. Jadi jangan saya disalahkan. Tuh, ini kok kamu bilang nggak ada? Ya apa prestasinya? Gitu. Memang saya awal juga cenderung jadi anak haram konstitusi, dan para stand up comedian pun dari awal menyatakan bahwa selama Gibran masih jadi Wapres, semakin banyaklah bahan-bahan kita menjadi untuk bahan materi untuk stand up komedi gitu. Karena memang setiap dia muncul ada aja yang aneh gitu. Ya kan? Nah, benar. Saya tertawa pun nanti bisa dianggap sebagai sesuatu, oh ini menghina presiden, Wapres. Ya enggak lah. Gitu. Memang setiap dia masuk, dia dibuat, taruh dia wawancara dengan ketua forum Pemret ya, pemimpin redaksinya SCTV. Ditanya kemana, jawabnya apa gitu loh. Ini kan gimana ya, kalau saya bilang ngawur ntar salah lagi gitu.
Ya, mungkin gitu, ini ditanya oleh anak SD, ya. Iya, begitupun ditanya oleh anak SD, jawabannya tetap nggak tepat. Jadi ya, karena ya saya males aja ngelihatnya, karena memang tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi pemimpin itu tidak ada yang instan. Makanya Panji kemarin bilang sabar aja, nunggu ulang tahun berapa kali kan jadi. Ya. Ya kalau dia ulang tahun berapa kali ya nggak jadi ya, karena kan kalau dia nggak ikut yang kemarin ya untuk 2029 ya dia dapat apa. Tapi kalau sekarang ada peluang masih, apalagi misalnya presiden itu berhalangan tetap, ya ini undang-undang yang menyatakan ya yang naik kan wakil presiden. Gitu. Jadi dan itu ramai juga didiskusikan, ada peluang-peluang untuk bisa mempercepat berhalangan tetap itu. Gitu. Itu bukan kata saya, itu ramai dalam diskusi, ramai dalam tulisan, dalam opini gitu. Dan menulis opini itu boleh gitu, karena opini yang faktual kan memang punya latar belakang yang bagus, kemudian memberikan saran, kemudian memberikan solusi. Itu. Baik. Dan masyarakat kayaknya lebih senang dengan drama yang dihadirkan oleh Panji ketimbang drama yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ya Pak? Saya kira kalau Panji bukan drama ya, dia fakta-fakta kok. Dari awal itu dia sama yang fakta. Begini, kalau dia bilang body shaming ya, shaming menghina drama. Kan dia bilang emang bisa sih nggak milih menteri yang nggak pernah cuci muka gitu kan? Itu orang ketawa kan? Yang maksud adalah Bahlil Lahadalia. Ya emang Bahlil kan nggak mungkin kita bilang Bahlil wajahnya cerah. Ya memang wajahnya begitu, dia nggak cuci muka. Ya itu kan fakta gitu. Bahlil dia minum minuman keras ya, itu kan fakta. Dia ada itunya. Kemudian ada fotonya. Kemudian katanya dia ketua umum partai besar memukul istri simpanannya. Itu katanya fakta gitu. Jadi ya memang pada akhirnya ya akan terkuak kayak Ridwan Kamil sekarang gitu. Jadi nggak mungkin kita ngomong cinta kepada istri kita tapi kita tidak setia. Ya pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan gitu. Pada akhirnya ya istrinya juga nggak tahan ya gugat cerai. Hari ini akan ada keputusan gitu. Banyak yang dikritik oleh Panji, termasuk gubernurnya Ulfiana Pak Kang Deddy Mulyadi. Ya kan? Ya, tapi dia santai aja balasnya. Dia santai aja, dia bilang ya saya penggemar Panji. Iya bener. Gitu. Jadi emang nggak usah terlalu dianggap serius ya. Ini karena mereka yang dibayar gitu, buzzer itu, para pendengung itu ya mereka akan terus melakukan ini dan upaya gitu. Tapi kita juga berupaya bahwa ini adalah bagian dari demokrasi ya. Jangan sampai kita terpengaruh untuk itu. Ya. Jangan sampai minggu depan nggak bisa siaran lagi karena kita membahas hal-hal ya. Mungkin dianggap sensitif sama mereka. Iya, mungkin masyarakat menginginkan ada hal seperti ini lagi ya Pak, Mens Arya lagi ya, dari Panji ataupun dari komedian lain ya Pak? Banyak sekali anak-anak muda ya. Ponakan saya tuh Bintang Emon, dia makin kritis. Dia jalan sama Najwa Shihab, juga wartawan yang punya idealisme, dia makin kritis. Harry Hore, kemudian banyak loh, kemarin kan pembukaannya juga bagus-bagus openernya, yaitu si Dani Beler. Dia bercerita tentang bagaimana para pejabat yang nggak benar. Kemudian yang orang Chinese itu, dia bercerita bagaimana sulitnya sebagai orang Cina yang minoritas. Ya itu fakta-fakta ya kan. Benar. Gitu. Jadi makin banyak stand up komedian yang akan minta, itu bagian dari pembangunan demokrasi. Ya macam-macam. Saya tidak bisa melawak, tapi kita sebagai wartawan ya menyampaikannya sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai dengan undang-undang pers, gitu. Yang diayomi oleh Dewan Pers, gitu. Iya. Walaupun banyak catatan juga untuk Dewan Pers ya, mungkin sesi sendiri. Baik, seharusnya sikap dari pemerintah ataupun orang yang kena dari Panji itu ya mengevaluasi diri ya. Oh ternyata kayaknya memang harus ada perbaikan, seharusnya seperti itu Pak ya. Ya, saya kira pemerintah pun juga menyadari ya. Mudah-mudahan menyadari ya. Mungkin mereka terlalu sensitif, tapi Pak Prabowo kan nggak ada masalah. Gitu, teman-teman yang Pak Prabowo yang punya idealisme dan demokratis juga nggak masalah. Saya banyak teman-teman dekat beliau juga nggak apa-apa bang, jalannya terus gitu. Iya. Jadi mungkin hanya orang-orang bayaran aja
semakin dia membela, semakin banyak dia dibayar. Dan sekarang adalah para pendengung yang dibayar mahal, karena yang biasanya terjunnya waktu pilpres, lama nggak terjun, sekarang terjun lagi. Oh iya. Itu biar publik tahu juga. Ya. Siap. Tulisannya juga lebih berbobot gitu. Jadi kelihatan gitu. Beda dengan buzzer-buzzer yang tamatan SMA. Baik. Semoga ini bisa menjadi evaluasi untuk kita semuanya. Lebih baik lagi insya Allah ke depannya. Terima kasih Pak Layato sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama wartawan dan penulis buku Korporasi dan Biografi Lahyanto Nadi.